ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكل عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. Melanjutkan hadis tentang Jibril, ya, hadis Jibril yang terkait dengan keimanan. Qala fa akhbirni 'an imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keimanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah, terkait dengan iman kepada Allah dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa iman ini berasal dari tiga kata, ya, hamzah, mim dan nun. Nah, kata amanah atau amina ini memiliki beberapa arti. Kalau dari fi'il mujarrad, ya, itu amina ya'manu, itu memberikan keaman, ya, aman dan damai, ya, aman dan damai. Terus kalau amana yu'minu, ya, amana yu'minu itu berarti percaya, ya, percaya kepada siapa? Ketika kita percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari fi'il mujarrad ini ada beberapa kosakata. Tadi amina, amuna, kemudian amuna ya'munu itu atau amanatan, ya, amanat, ya, terkait dengan amanat. Apakah seseorang bisa dikatakan menjalankan amanat yang telah diembannya atau tidak? Nah, ini kemudian tadi, ya, amina itu aman, damai, tentram, amina ya'manu. Nah, kemudian kalau dalam fi'il mazid itu ada tambahannya amana yu'minu, ya, itu percaya kepada siapa. Kemudian ada amana yu'aminu. Amana yu'aminu ini mengamankan. Apakah seseorang ini bisa mengamankan orang lain atau tidak? Apakah orang ini bisa memberikan keamanan, kedamaian, ketentraman atau tidak? Nah, dari sini keimanan seseorang bisa dilihat. Kalau dia memberikan keamanan, ketentraman dan kedamaian, dia akan kuat dengan keimanannya. Itu secara bahasa. Namun nanti ketika sudah bisa memberikan, merasa aman, dirinya aman, damai, dirinya dengan dirinya sendiri bisa aman, damai, tentram. Ketika sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka dia harus mengamankan orang lain dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang lari, ya, atau ya lari daripada berlawanan daripada syariat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita amankan mereka semua agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mengamankan berarti dirinya sudah selesai, orang lain sudah selesai dengan kita karena merasa nyaman dan seterusnya, maka di situ ada umniyah, ada cita-cita dan harapan. Harapan kita terkait dengan urusan agama, dunia dan akhirat, yaitu semuanya dikarenakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jadi amuna ya'munu, amina ya'manu, amana yu'minu, amana yu'aminu, kemudian umniyah, cita-cita dan harapan. Nah, kemudian apa sih keimanan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu antu'mina billah, hendaknya kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman, meyakini, percaya kepada yang menciptakan alam semesta ini, ya, baik langit, baik bumi, baik matahari, bulan, bintang dan semuanya, yang menciptakan air, tanah, udara, angin, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa, ya, meyakini dalam perkataan, dalam perbuatan, kemudian diyakini di dalam hati,
itu bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang wajib kita sembah, yang harus kita sembah. Kemudian terkait dengan keimanan juga ya, itu ada malaikat. Ya, malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah yang kita kenal dengan 10 malaikat ya, mulai dari malaikat Jibril sampai kepada Malik Ridwan. Mereka semua memiliki tugas masing-masing ya, yang telah Allah berikan kepada para malaikat ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Inilah tugas para malaikat. Mereka tidak pernah sedikit pun, sekecil pun bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada para malaikat, dan mereka mengerjakan atas apa yang Allah perintahkan. Jadi malaikat misalnya tugasnya bagi rezeki, kemudian mencatat amal baik, mencatat amal buruk ya, kemudian menjaga pintu surga, menjaga pintu neraka. Itu semua mereka sudah mendapatkan porsi-porsinya ya, yang mereka dapatkan, yang ditugaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui, ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kitab-kitab ya, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua membawa kitabnya masing-masing ya. Nah, kita harus percaya bahwa yang Allah perintahkan kepada mereka, kepada Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pada hakikatnya kitab-kitab yang disampaikan oleh para nabi selain Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud ya, itu hakikatnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun terjadi ada perubahan dalam teks dan seterusnya ya. Kemudian iman yang selanjutnya itu iman kepada kitab, iman kepada rasul-rasul Allah ya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah Subhanahu wa taala ini baik itu para nabi ataupun para rasul. Kalau kita telusuri dari awal, jadi jumlah nabi itu ya ada 124.000, kemudian menjadi 313 ya, rasulnya 313, kemudian diperkecil lagi menjadi 25, kemudian diperkecil lagi menjadi 5 rasul ulul azmi ya, dan yang terakhir ya, yaitu yang menjadi panutan daripada semua para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir ya, hari akhirat. Hari akhirat ini yaumul qiyamah ya, yaumul qiyamah, hari akhirat. Kita nggak pernah tahu ya ketika terkait dengan kapan hari kiamat itu terjadi apa. Lalu dijawab al-mas'ulu ya bi'a'lama minasail, apakah yang ditanya terkait dengan itu lebih tahu daripada orang yang bertanya ya. Oleh karena itu ketika kita orang umat Islam meyakini akan adanya hari kiamat, hari akhir, itu harus kita percayai ya. Entah kapan waktunya, tapi tanda-tandanya itu semuanya sudah ada ya. Nah, ketika mau kiamat saja, kita mau melaksanakan yang mendapatkan kematian, itu saja kita bingung ya. Apakah bekal kita yang kita hadapkan ke Allah itu sudah benar atau belum? Persiapan menghadap Allah sudah banyak atau belum? Ya, itu yang harus kita persiapkan. Jangan sibuk mengurusi kapan akhirat, kapan kiamat, kan seperti itu. Tapi bekalnya tidak ada sama sekali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan yang terakhir itu terkait dengan keimanan, yaitu wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, meyakini, percaya, kamu meyakini dan kamu percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk ya. Pada hakikatnya
ketetapan, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik, tidak ada yang buruk ya. Itu yang buruk itu bagaimana manusia menjawab daripada apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan, apa yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Kadang ada yang menjawabnya dengan gak siap dengan segalanya, gak kuat dan seterusnya, bahkan bisa membunuh dirinya sendiri ya, bahkan melukai dirinya sendiri karena tidak siap untuk menerima hal-hal yang Allah takdirkan, hal-hal yang Allah tentukan. Padahal kalau kita analogikan terkait dengan masalah takdir ya, takdir yang baik dan yang buruk itu kita analogikan dengan hal-hal yang sifatnya baik ya. Nah, sebagai contoh ketika Allah mentakdirkan kita sesuatu yang mungkin gak enak menurut kacamata manusia, itu berarti Allah sedang menguji kita untuk naik kelas. Kalau orang mau naik kelas dari kelas 1 hingga kelas 2 ya, itu pasti ada ujiannya. Ini aja yang sifatnya duniawi, ada ujiannya, ada tesnya ya. Apalagi yang sifatnya ukhrawi, ketika Allah ingin mengangkat dan Allah ingin dekat dengan seorang hamba, Allah uji dulu seberapa kuat dia bertahan dengan ujian yang Allah berikan, seberapa kuat dia menghadapi ujian yang Allah berikan. Nah, kalau dia siap menjawabnya, siap dengan ujian yang Allah berikan, insya Allah naik kelas. Nah, tapi kalau dia nggak siap dengan ujian, ya berarti nggak siap untuk naik kelas. Ya, dari sinilah kita harus serius ya terhadap rukun iman ini, karena rukun iman ini jarang kita yakini ya sebagai umat Islam, padahal ini adalah fondasi daripada umat Islam itu sendiri. Memang pada hakikatnya ini semua sifatnya di luar indrawi, abstrak ya, di luar indrawi manusia. Namun ketika hal-hal yang sifatnya abstrak dan di luar indera manusia, dia harus tetap mempercayai, karena bagian daripada yu'minuna bil ghaib ya, bagian daripada meyakini dengan sesuatu atau hal-hal yang sifatnya gaib, yang tidak terlihat. Dan inilah bagian dari sifat yang tidak terlihat, harus tetap kita yakini.